Halo guys, perkenalkan nama saya Nur Isa Zafar dengan NPM 063220111015. Di sini tuh kami disuruh sama Ibu Citra untuk membuat tugas terkait dengan antropologi gender dari pertemuan 1 sampai ke 7. Disimak ya videonya. Nah guys, inilah slide pertama, yaitu terkait dengan biodata saya sebagai mahasiswa antropologi sosial. Masuk pada slide berikutnya, yaitu terkait dengan ruang lingkup antropologi. Tentu kita sudah tidak asing lagi begitu dengan ruang lingkup antropologi itu sendiri. Di dalamnya terdapat fisik, berupa fisik, sosial, dan juga budayanya. Masuk pada slide berikutnya, yaitu terkait dengan apa sih antropologi gender itu, atau apa sih gender tersebut. Nah, di sini itu kata gender berasal dari bahasa Inggris yang berarti itu jenis kelamin. Dan juga gender adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan juga perempuan apabila dilihat dari nilai dan juga tingkah lakunya. Gender juga bisa dibilang termasuk sebagai salah satu, atau gender adalah kesetaraan antara laki-laki dan juga perempuan. Tentu di Maluku Utara, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini masih sangat kental, atau patriarkinya itu masih sangat kuat di Maluku Utara itu sendiri, tidak bisa dihilangkan. Karena stigma atau pandangan masyarakat terkait perbedaan jenis kelamin ini itu sudah sangat kental dari dulu. Nah, di sini misalnya perempuan dianggap lemah lembut, emosional, keibuan, sehingga hanya pantas untuk mendidik anak, pantas di dapur, hanya pantas untuk kasur, dan tidak bisa untuk menjadi pemimpin. Sedangkan laki-laki dijoloki sebagai pria yang maskulin, kuat, bisa mengangkat barang-barang berat, tidak lemah, tidak pakai perasaan, tidak seperti dengan perempuan, sehingga cocok apabila mereka menjadi pemimpin. Setelah membahas terkait dengan apa itu gender, kita masuk pada jenis dan juga peran gender. Yang pertama, jenisnya itu maskulin atau lebih identik di lelaki, contohnya ganteng. Nah, sedangkan feminim, dia itu lebih identik dengan perempuan, contohnya itu seperti cantik, lebih identik dengan kecantikannya. Sedangkan androgyn yaitu karakter maskulin atau feminim yang sama-sama kuat, contohnya perempuan bisa memasak, laki-laki juga bisa memasak. Perempuan bisa mencuci, laki-laki juga bisa mencuci. Sedangkan ini underdeveloped atau underdeveloped karakter maskulin atau feminisme yang sama-sama lemah. Contohnya laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan, perempuan tidak boleh main bola, atau laki-laki tidak boleh memakai lipstik, perempuan tidak boleh memakai baju laki-laki. Nah, seperti itu. Itulah yang dimaksud dengan jenis atau peran gender tersebut. Nah guys, tentu terlepas dari jenis, gender juga mempunyai permasalahan. Permasalahan pertama itu marginalisasi atau pemingkiran. Perempuan itu tidak dianggap penting dalam suatu masyarakat. Contohnya, saran atau perannya itu tidak terlalu dipedulikan dalam suatu masyarakat. Apalagi saran perempuan itu paling tidak dipedulikan dalam suatu masyarakat, diutamakannya itu laki-laki. Permasalahan yang kedua yaitu subordinasi atau salah satu jenis kelamin yang dianggap lebih utama. Contohnya dalam suatu keluarga, ada keluarga yang lebih mementingkan pendidikan jenis kelaminnya itu laki-laki ketimbang perempuan gitu. Mereka lebih menganggap bahwa perempuan itu tugasnya itu kedepannya cuma di dapur, sedangkan laki-laki itu nantinya sekolah setinggi langit supaya bisa menjadi kepala pemimpin yang bisa menghidupi keluarganya. Nah guys, permasalahan berikutnya yaitu pelebelan yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu, seperti laki-laki
tidak boleh memakai pakaian perempuan pun sebaliknya, perempuan tidak boleh memainkan mainan laki-laki, begitupun sebaliknya, seperti itu. Nah guys, permasalahan selanjutnya itu beban ganda. Beban ganda di sini contohnya itu seorang ibu, yaitu memikul beban ganda yang banyak, contohnya mengurus rumah, suami, anak. Di situ sudah terjadi beban ganda yang dipukul oleh pihak tertentu atau jenis kelamin tertentu, seperti itu. Materi selanjutnya itu terkait dengan kesetaraan. Tentu laki-laki dan perempuan itu mempunyai hak yang sama dalam segala bidang, baik dari segi pendidikan maupun pekerjaan. Peran, perilaku, aktivitas dan juga atribut juga harus setara, sehingga membentuk pola mindset atau membentuk pola pikir masyarakat bahwa ternyata laki-laki dan perempuan ini tuh tidak bisa dibedakan, harus setara. Selanjutnya yaitu kodrat gender dan juga budaya. Nah, terdapat teori yang dipakai dalam kodrat gender dan juga budaya ini. Yang pertama yaitu natur atau nutur, adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari hasil konstruksi budaya sehingga peran dan tugasnya itu berbeda. Nah, contohnya tugas dan peran perempuan itu hanya di dapur, kasur, dan juga sumur, sedangkan laki-laki itu mencari kerja, mencari nafkah, pulang makan, seperti itu. Sedangkan perempuan itu lebih ditindas atau bagaimana ya, lebih perannya itu lebih banyak ketimbang dengan laki-laki. Nah, konstruksi budaya yang membentuk semua itu. Masuk pada teori kedua yaitu natur atau adanya perbedaan yang dianggap sebagai kodrat laki-laki dan juga perempuan yang harus diterima. Contohnya kodratnya perempuan itu mengandung, melahirkan, menyusui, sedangkan kodrat lelaki itu tidak mempunyai semua itu. Kodratnya itu hanya mempunyai jenis kelamin, ia tidak bisa melahirkan, tidak bisa menyusui, maka kodrat perempuan itu lebih tinggi ketimbang laki-laki. Nah, itu kodrat tersebut yang telah dikonstruksi oleh sosial budaya tadi harus diterima baik lelaki maupun perempuan, seperti itu. Selanjutnya yaitu teori ketiga, equilibrium atau adanya keseimbangan yang menekankan keharmonisan antara laki-laki dan juga perempuan. Nah guys, jika tadi kita telah membahas terkait dengan konstruksi sosial budaya membentuk pola pikir masyarakat, sekarang kita berbicara terkait dengan kodratnya lelaki dan juga perempuan. Seringkali bahwa kita mendengar bahwa kodrat lelaki dan juga perempuan itu sangatlah berbeda. Contohnya nih, perempuan tugasnya itu mengasuh anak. Berarti apakah secara tidak langsung laki-laki juga tidak bisa mengasuh anak? Yang kedua, perempuan itu tugasnya memasak di dapur. Lalu apakah laki-laki tidak bisa memasak? Kita lihat sekarang bahwa laki-laki juga bisa toh mengurus anak, laki-laki juga bisa mengurus pekerjaan rumah dan lain sebagainya. Kira yang seperti itulah yang dapat menimbulkan pertanyaan bahwa apa sih sebenarnya kodrat tersebut? Nah, kodrat yang dilabelkan pada pihak tertentu atau pada laki-laki maupun perempuan itu dikonstruksi oleh pemikiran sosial budaya sehingga masyarakat berpikir bahwa kodrat perempuan itu seperti ini, kodrat laki-laki itu harus seperti ini. Nah, ini yang dapat menyebabkan bias gender, guys. Nah, seperti itu loh, guys. Nah, mungkin sekian penjelasan materi pertama sampai ke-7 dari saya. Sekian dan terima kasih, guys. Bye-bye.